Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum wa azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan kembali memulai pembahasan kita yang sempat terputus, ya, membahas kitab Al-Usul As-Salasah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita telah menyelesaikan tentang 4 pondasi atau 4 usul yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu, kedua adalah al-amal, yang ketiga adalah ad-da'wah, yang keempat adalah as-sabru, bersabar. Semuanya terangkum dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa seluruh manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan iman tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Maka hanya orang-orang yang berilmu saja yang mampu merasakan keimanan. Hanya orang-orang yang berilmu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang melakukan amal saleh setelah dia beriman kepada Allah, setelah dia berilmu, kemudian dia iringi ilmunya dengan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Saling berwasiat di atas kebenaran, dakwah. Ya, mengajak manusia untuk beragama sebagaimana beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Namanya dakwah. Saling mewasiatkan di atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan di atas kesabaran. Maka 4 perkara ini, ya, harus ada bagi setiap muslim. Ketika dia telah berilmu, maka dia mesti beramal. Ketika dia telah beramal, maka dia mesti harus, ya, keluarkan ilmunya atau dia sebarkan ilmunya. Dia ajak orang lain, diajarkan orang lain. Setelah itu, ketika dia berdakwah mengajarkan ilmunya, dia akan mendapatkan rintangan. Ya, bisa jadi murid yang diajar tidak faham-faham, ya, atau banyak orang yang menolak apa yang dia sampaikan. Belum nanti ujian-ujian, ya, berupa harta dan yang lainnya di jalan dakwah. Maka semuanya harus bersabar, semuanya harus bersabar. Karena ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Para ulama kita mengatakan sabar itu adalah merupakan sifat yang sangat mulia. Tidak bisa kita bersabar kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, "Wasbir wa ma sabruka illa lillah." Bersabarlah wahai Muhammad, dan tidaklah engkau mampu bersabar kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu sesuatu yang berat. Gak ada orang mengatakan sabar itu gampang, enggak. Maka perlu kita untuk melatih diri kita, dan perlu kita untuk senantiasa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesabaran. Orang-orang yang bersabar itu akan Allah jadikan mereka imam. Ya. Allah akan jadikan mereka imam. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah itu Allah mengatakan, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Kami jadikan mereka para imam yang berada di atas petunjuk kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar. Nah, maka semua aktivitas kita itu butuh kepada kesabaran. Butuh kepada kesabaran. Salat kita butuh sabar, meninggalkan maksiat kita butuh sabar, belajar kita butuh sabar, ya. Menerima takdir yang tidak melapangkan hati kita, menyesakkan dada kita, maka kita butuh sabar. Sekarang kita lanjutkan. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah taala merahmatimu, "annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna." Bahwasanya wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk mempelajari 3 permasalahan ini dan mengamalkannya. Apa itu? Yang pertama adalah al-ula annallaha khalaqana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa razaqana, memberikan rezeki kepada kita, wa lam yatrukna hamalan, Allah tidak tinggalkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasula, kan tapi Allah utus kepada kita rasul. Itu yang pertama. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaati rasul maka dia akan masuk ke surga. Wa man 'asahu dakhalan nar, barang siapa yang mengingkari rasul, tidak taat kepada rasul, maka dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-Muzammil, "Inna arsalna ilaikum rasulan," sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul, "syahidan 'alaikum," sebagai saksi atas kalian, "kama arsalna ila fir'auna rasula," sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aun ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun pun mengingkari rasul, maka kami ambil dia dengan siksaan yang sangat pedih, ya, siksaan yang sangat pedih. Itu dalil. Itu perkara yang pertama yang harus diketahui, yang harus dipelajari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kepada kita rezeki. Bukan hanya memberikan rezeki, setelah Allah berikan rezeki, Allah utus rasul. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita perkara agama, mengajarkan kepada kita jalan-jalan petunjuk. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dalil ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu ada 2 dalil. Pertama dalil sam'i, yaitu dalil Al-Qur'an dan sunnah, namanya dalil sam'i, ya, yang kita dengar dari sebagian, yaitu surat Al-An'am ayat kedua. Allah taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari tin, dari tanah, ya, tanah yang bercampur dengan air. Tsumma qada ajala, kemudian Allah tentukan ajal masing-masing, ya, masing-masing di antara kita. Wa ajalum musamman indah, dan ajal, ya, dan ajal
yang disebutkan di sisi Allah Ta'ala, ajal tertentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan huwallazi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Ini dalil jelas, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turab, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan kalian dari tanah. Thumma idza antum basyarun tantashirun, kemudian kalian menjadi manusia dan kalian kalian tersebar mengarungi bumi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat, dalil ketiga, dalil yang terakhir dari Al-Quran, surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ini dalil yang ma'ruf, dalil yang sangat populer. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin, aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, itu dalil sam'i, dalil dari Al-Quran. Dalil akal, akal kita, ya, akal kita tidak mampu menerima, ya, tidak mampu menerima ungkapan sesuatu itu jadi dengan sendirinya. Itu nggak bisa akal kita terima. Sesuatu itu jadi dengan sendirinya, itu tidak bisa diterima oleh akal. Jangankan manusia, ya, jangankan manusia, makanan saja itu dia tidak bisa jadi dengan sendirinya. Minuman nggak bisa jadi dengan sendirinya, ada proses, ada yang membuat, ada yang menciptakan. Maka akal yang sesuai dengan fitrah yang benar, dia akan mengakui bahwasanya tidaklah ada makhluk melainkan ada Khalik yang menciptakan. Tidaklah ada makhluk melainkan ada Khalik yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak kita berfikir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 35. Surat At-Tur ayat ke-35. Allah Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu diciptakan tanpa ada sesuatu, am humul khaliqun, atau mereka menciptakan sendiri. Apakah tidak ada yang menciptakan mereka? Mereka bisa menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin. Ya enggak? Enggak mungkin kita ini bisa menciptakan diri kita sendiri, enggak mungkin. Maka akal, ya, yang sesuai dengan fitrah itu akan meyakini kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun teori, ya, orang-orang mulhid, orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan, maka orang-orang ini adalah orang-orang gila. Ya, mereka orang gila. Kita katakan terang-terangan, orang-orang ateis ini orang-orang yang tidak punya akal. Orang-orang yang tidak punya akal. Di zaman dahulu, ya, ini disebutkan oleh para ulama kita tentang kisah bagaimana Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu membantah orang ateis dengan logika. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan, ya, apakah mungkin kapal itu bisa berlayar tanpa adanya orang yang, ya, tanpa ada nahkoda? Apakah mungkin kapal itu bisa berlayar tanpa ada nahkoda? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka kapal saja yang kecil itu mesti ada yang menjalankan. Bagaimana langit dan bumi? Bagaimana langit dan bumi? Ya, mustahil, ya, pergantian siang dan malam, adanya hujan, adanya bintang, adanya matahari di waktu siang, bulan di waktu malam. Tidak ada yang menjalankan, itu sesuatu yang mustahil. Ya. Kemudian orang-orang ateis ini meyakini sesuatu itu terjadi dengan spontanitas. Maka, ya, ini orang memang
akalnya sakit, nah wajar, dimaklumi. Ya, orang gila ya seperti itu. Kalau orang akalnya waras tidak bisa terima itu, ya, nggak bisa terima. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalil yang Allah kemukakan. Allah mengatakan dalam surat apa tadi? At-Tur ayat berapa? 35. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu tidak ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dua-duanya salah. Yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, ketika mendengar surat At-Tur ini, ya, ayat 35 sampai ayat 37, beliau mengatakan apa? Kana qalbi an yatir, hampir-hampir saja hatiku ini terbang. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Ketika mendengar ayat itu tertancap keimanan dalam hatiku. Ini pertama kali tertancap keimanan pada hatiku, kata Jubair bin Mut'im, adalah ketika aku mendengar firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah sembahan-sembahan mereka itu menciptakan langit dan bumi? Mereka pun tidak yakin. Ya, am indahum khazainu rabbik. Apakah ya di sisi mereka ada pundi-pundi Rabb kamu? Ya, am humul musaitirun, atau apakah mereka yang menguasai? Apakah mereka menguasai? Maka Jubair bin Mut'im, ya, ketika mendengarkan firman Allah Ta'ala ini, kada qalbi an yatir, hatiku terbang, hampir-hampir saja hatiku terbang. Wa dzalika, dan itu pertama kali ya keimanan menancap dalam hatiku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rezeki. Allah tidak aja menciptakan, Allah berikan kepada kita rezeki. Ini keyakinan, ya, keyakinan bagi orang beriman. Ketika Allah menciptakan dia, berarti Allah telah menjamin rezekinya. Ketika Allah menciptakan kita, Allah telah menjamin rezeki kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat, setelah Allah mengatakan tidak ada atau tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, ya, wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan makan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan yang kokoh, yang sangat kuat. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Jangankan orang beriman, orang-orang musyrik dulu mereka faham bahwasanya rezeki itu yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Sabah ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard qulillah. Katakanlah, ya, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Ini keyakinan, ini fitrah. Semua makhluk itu Allah bagi rezeki. Semua makhluk Allah bagi rezeki. Apakah makhluk itu berakal atau tidak, Allah bagi rezeki. Manusia itu berakal atau tidak, Allah bagi rezeki. Buktinya orang gila ada rezeki dia. Orang gila ada rezeki. Kalau tidak ada rezeki, nggak mungkin dia bisa hidup. Maka semuanya, semua apa yang Allah ciptakan, Allah telah tuliskan bagi mereka rezeki. Dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang panjang tentang penciptaan manusia. Ditiupkan kepada rahim tersebut ruh, fayu'maru bi arba'i kalimat, maka diperintahkan bagi malaikat itu untuk mencatat
4 kalimat, 4 kata. Pertama, bikatbi rizqihi, mencatat rezekinya. Ya, wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalannya. Wa syaqiyun am sa'idun, apakah dia termasuk orang yang binasa atau termasuk orang yang termasuk orang yang selamat, orang yang berbahagia. Kemudian walam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah ciptakan, Allah berikan rezeki, dan Allah tidak tinggalkan. Allah berikan aturan, ya. Allah berikan aturan, Allah berikan jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ya. 115 sampai 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu sia-sia? Artinya apa? Abath, begitu cuma-cuma, ya. Wa annakum ilaina la turja'un, sementara kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ta'ala Allahul Malikul Haq, maka maha tinggi Allah, Raja yang hak. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan kepada orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan. Sebagian orang, ya, memahami ketika dunia habis maka habislah semuanya, tidak ada kehidupan setelah itu. Maka kita katakan, ya, ada kehidupan setelah itu. Karena Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia ini sia-sia. Allah tidak menciptakan manusia ini sia-sia. Allah ciptakan mereka, pasti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada mereka. Pasti Allah minta pertanggungjawaban kepada mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai ayat ke-40. Allah Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira yang mereka ditinggalkan begitu saja? Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna, bukankah mereka dahulunya dari setetes mani, ya, setetes mani, kemudian mani itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian Allah ciptakan mereka, ya, ciptakan, ya, dalam bentuk yang sempurna. Kemudian setelah Allah ciptakan apa? Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, Allah tentukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah yang telah menciptakan kamu itu lebih atau sangat mampu untuk menghidupkan yang mati? Mampu. Dahulunya kita nggak ada, Allah ciptakan. Setelah kita ada kemudian meninggal, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membangkitkan. Yang dahulunya nggak ada kita ini, Allah ciptakan dari setetes mani. Ya, Allah ciptakan dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadi manusia, ditiupkan roh, kemudian ditentukan jenis kelaminnya. Bukankah Allah yang telah menciptakan kita dalam, ya, beberapa fase itu mampu untuk membangkitkan kita kembali dan mampu untuk bertanya, meminta pertanggungjawaban kepada kita? Mampu Allah Ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil akal bahwasanya Allah tidak meninggalkan manusia begitu saja. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia begitu saja, maka ini tidak layak untuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia ini sama dengan binatang, hidup, makan, minum, ya, habis, meninggal, mati, habis, tidak ada pertanggungjawaban, tentu nggak ada guna kita ini hidup, nggak ada hikmahnya kita hidup.
Bahkan itu perbuatan yang sia-sia. Bagi Allah Ta'ala tidak mungkin menciptakan sesuatu itu apa? Sia-sia, tidak ada hikmah, itu nggak mungkin. Kalau kita mungkin melakukan sesuatu, ya tidak ada faedah di balik hal tersebut, itu mungkin. Tapi Allah Ta'ala hasya wa kalla lillah, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menciptakan. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sia-sia tanpa ada tujuan. Makanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus Rasul agar manusia ini tidak sama dengan hewan. Agar manusia ini tidak sama dengan hewan, Allah utus kepada mereka Rasul. Kita lihat orang-orang yang tidak mengambil pedoman dari agama yang Allah turunkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka layaknya hewan sudah. Tidak faham mana yang halal, mana yang haram, tidak tahu mana yang ibadah, mana yang maksiat, tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tidak meyakini adanya surga dan neraka. Tujuan mereka hidup hanya makan, ya, makan, bersenang-senang, menikah, mempunyai anak keturunan, itu saja tujuan. Maka binatang pun sama dengan itu. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus Rasul agar manusia ini berbeda dengan binatang. Agar manusia ini berbeda dengan binatang, ada ya tuntunannya, ada jalan yang mesti dia tempuh untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah utus kepada mereka Rasul. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasul-Rasul sebelum kita juga mengajarkan kepada umatnya demikian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah ada umat kecuali ada padanya pemberi peringatan. Tidaklah ada umat kecuali ada padanya pemberi, orang-orang yang memberikan peringatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya, dalam surah Al-Muzammil tadi, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun rasul. Artinya apa? Setiap masa itu ada orang-orang yang memberikan peringatan. Ada orang-orang yang memberikan peringatan, ada orang-orang yang berdakwah. Kemudian Syekh mengatakan, "Faman ata'ahu dakhalal jannah." Siapa yang mentaati Rasul maka dia masuk ke dalam surga. Ini kepastian. Siapa yang mentaati Rasul maka dia pasti masuk surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 132 sampai 133. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul, ya, agar kalian dirahmati. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa orang bertakwa? Orang yang mentaati Allah dan orang yang mentaati Rasul. Jalan takwa tidak bisa diperoleh kecuali dengan jalan ini, mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kemudian dalil yang berikutnya, surat An-Nisa ayat ke-13. Perhatikan ini dalil, ini kepastian. Maka kita nggak ragu lagi bahwasanya apa? Jalan yang diajarkan Nabi itu pasti mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah yang mengatakan demikian. Surah An-Nisa ayat ke berapa?
Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu," siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, "yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar," Allah akan masukkan dia ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang agung ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang terakhir yang menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang yang mentaati Rasul dia akan masuk ke dalam surga itu adalah surat An-Nisa ayat ke-69. Ada 3 dalil kita bawakan ini. Pertama tadi surat apa? Al-Imran ayat berapa? 132, 133. Dalil yang kedua surat An-Nisa ayat ke-13. Dalil yang ketiga surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula," siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman, ya, sebaik-baik pendamping. Ini sangat jelas sekali Allah mengatakan orang yang mentaati Allah, orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, mereka bersama para nabi di surga, mereka bersama para orang-orang yang jujur, mereka bersama orang-orang yang mati syahid, mereka bersama orang-orang saleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asahu dakhala an-nar, siapa yang tidak mentaati nabi maka dia masuk ke dalam neraka, wal iyad billah. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah," hadis sahih riwayat Bukhari. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga, illa man aba, kata Nabi, kecuali orang yang enggan. Siapa orang yang enggan, wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, masa ada orang yang enggan masuk surga? Kan enggak mungkin. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku tidak mau taat, ya, maka dia masuk, ya, dia termasuk orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Di akhirat tuh nggak ada pilihan yang ketiga, dia hanya ada 2 tempat. Kalau tidak surga, di mana? Neraka, nggak ada tempat yang ketiga. Pemahamannya apa? Ketika orang ini enggan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia enggan masuk surga. Pemahamannya apa? Kalau dia tidak masuk surga maka dia masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14. Ayat 13 tadi Allah berfirman tentang apa? Ya, orang yang mentaati Allah dan Rasul. Ayat yang ke-14 Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulah," barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar batasan-batasan Allah, yudkhilhu nara, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, dia kekal dalamnya, walahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Tuh, orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi, orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasul, maka ancamannya apa? Masuk ke dalam neraka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wa man 'asahu dakhalan nar," siapa yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia masuk ke dalam neraka. Dalilnya tadi surat An-Nisa ayat 14, kemudian surat Al-Ahzab ayat ke-36. Al-Ahzab ayat yang ke-36.
Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Nah, itu beberapa dalil yang berkaitan ya tentang ya masuk nerakanya orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ada. Surat Al-Muzammil ayat 15 dan ayat 16. Itu yang pertama yang wajib diketahui. Dia ada 3 kata Syekh. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan man ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Dalilnya mana? Dalilnya inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian yang kedua, Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Yang kedua yang harus kita ketahui apa? Bahwasanya Allah tidak ridha disekutukan bersamanya sesuatu pun fi ibadatihi dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang dekat dengan Allah, wala nabiyyun mursalun, dan tidak nabi yang diutus. Dua makhluk yang mulia ini tidak boleh dijadikan sesembahan selain Allah Ta'ala. Malaikat nggak boleh disembah, nabi nggak boleh disembah, apalagi selain yang dua ini. Nabi saja orang terbaik itu nggak boleh kita sembah. Malaikat, ya malaikat makhluk yang paling dekat dengan Allah Ta'ala itu nggak boleh kita sembah, apalagi ini hanya kayu, pohon kayu, apalagi ini hanya batu, ya, atau sesuatu khayalan, Nyi Roro Kidul, tayu ada tenda, ya kan? Itu semuanya khayalan. Nah, dijadikan sesembahan. Orang yang paling mulia saja, manusia yang paling mulia, nabi, para rasul, tidak bisa kita jadikan apa? Sesembahan selain Allah. Apalagi ini sesuatu yang hina, makhluk, ya pohon, tidak ada keutamaan pohon itu. Batu tidak ada keutamaannya. Kuburan apalagi? Kuburan wali, kuburan ya kiai, nggak boleh disembah, ya, nggak boleh disembah. Jadi Allah tidak ridha dipersekutukan, ya, dipersekutukan dengan sesuatu pun. Allah nggak ridha. Ya, baik itu dengan malaikat. Ada nggak orang-orang menyembah malaikat? Ada. Ada nggak orang-orang menyembah nabi? Ada. Ya. Dua ini saja tidak boleh, tetap haram. Ini kesyirikan namanya, mempersekutukan Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa, ya, janganlah kalian beribadah bersama Allah sesuatu pun. Artinya janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini harus kita ketahui. Ini kita harus ajarkan, karena banyak, ya, atau kebanyakan kaum muslimin tidak paham perkara ini. Tidak paham perkara ini. Ya, mereka menganggap apa? Kesyirikan tersebut adalah bentuk wasilah, bentuk perantara antara diri mereka dengan Allah. Padahal itu adalah kesyirikan. Kita ini ibadah tidak butuh perantara, nggak butuh perantara.
Makanya Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Butuh perantara? Enggak butuh. Ya, enggak butuh perantara. Kemudian dia menyamakan, waliyadzubillah. Ini ya kiasnya kias batil ini. Menyamakan kalau Anda mau ke wali kota, enggak bisa ketemu langsung dengan wali kota, harus ada perantaranya. Ente kira Allah itu seperti wali kota? Hah? Itu ada. Itu dokter yang bilang. Dokter yang bilang kayak gitu. Ini logika apa ya? Logika rusak, cacat logikanya. Masa Allah disamakan dengan manusia? Ada butuh perantara? Allah tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh disekutukan dengan sesuatu pun, tidak butuh Allah taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk beribadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa bersama Allah sesuatu pun. Artinya apa? Doa ke Allah iya, doa ke selain Allah iya juga. Namanya syirik. Namanya syirik. Salat kepada Allah iya, salat kepada selain Allah iya juga, namanya syirik. Menyembelih kepada Allah iya, menyembelih kepada selain Allah iya. Nah, maka ini namanya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan. Ingat, kalau Allah tidak ridha berarti Allah murka. Maka jangan coba-coba ya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang wajib diketahui apa? Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga yang mesti harus diketahui apa? Bahwasanya siapa yang taat kepada Rasul, mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya bermualah, berkasih sayang, ya berwala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan orang-orang yang memusuhi Rasul. Berwala, ada kecintaan. Ya, kecintaan maksud kita yang kita maksud di sini apa? Kecintaan yang dilandasi dasar agama, ini nggak boleh. Jadi ikhwan rahmati Allah, cinta itu ada ya cinta ibadah, ada namanya cinta tabiat. Kalau cinta tabiat ini tidak bisa dipungkiri, ya nggak bisa dipungkiri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai pamannya secara tabiat, ya ponakan mencintai paman secara tabiat. Namun mencintainya dengan cinta ibadah ini nggak boleh. Cinta itu ada berapa? Dua. Pertama cinta ibadah, kemudian ada cinta tabiat, kemudian ada cinta ya maksiat. Ya, itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Cinta ibadah itu jelas kita mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai, namanya cinta ibadah. Mencintai Rasul dan mencintai apa yang Rasul cintai. Cinta tabiat, anak cinta kepada orang tua cinta kepada anak, suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suami. Ini tabiat namanya. Apabila cinta tabiat ini mengalahkan cinta ibadah, maka berdosa seseorang, dia terjerumus ke dalam dosa besar. Seperti apa? Seorang anak dilarang oleh orang tuanya salat, dia taati, berarti dia lebih mencintai orang tuanya dibandingkan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh ditaati. Ya. Maka Syekh mengatakan yang ketiga adalah bahwa siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya bermualah. Mualah itu berloyalitas, ya condong hatinya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang terdekat sekalipun.
walaupun orang terdekat sekalipun. Nggak boleh kita cintai mereka. Cinta apa yang nggak boleh? Cinta ibadah. Ya, cinta ibadah ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, cinta tabiat itu hal yang wajar ya. Si anak muslim orang tuanya kafir, wal'iyadzubillah, kemudian setelah dia masuk Islam dia tetap berbakti kepada orang tuanya karena memang tabiat anak itu mencintai orang tua. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ya, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati kaum mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun bapak-bapak mereka, au abna'ahum, anak-anak mereka, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au asyiratahum, keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang beriman kepada Allah ini ya, mereka adalah orang yang telah Allah tuliskan pada hati mereka keimanan. Allah tancapkan kepada hati mereka, dalam hati mereka apa? Keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah tolong mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah kelompok Allah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah di sini bukan yang di Lebanon ya. Itu bukan Hizbullah ya, tapi Hizbus Syaitan. Ini Hizbullah, orang-orang yang mentaati Allah, beriman kepada Allah, mentaati Rasul, itu namanya Hizbullah. Walaupun mereka tidak membuat partai yang namanya apa? Hizbullah. Ketika mereka taat kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir, ya, mereka beriman kepada Allah, mereka taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah Hizbullah, orang yang golongan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang golongan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang ketiga ini yang menjelaskan kepada kita tentang wala dan al-bara, al-wala wal bara. Kapan kita harus berloyalitas, condong, kapan kita harus berlepas diri. Ini namanya al-wala. Wala itu namanya condong, mencintai, menjadikan seorang itu sebagai penolong. Ini wala. Bara artinya berlepas diri, ya. Al-wala wal bara, ya. Aslun azimun ja'at fihi nusus al-kathirah. Wala dan bara ini adalah pokok yang agung yang mana nas-nas menjelaskan, atau nas-nas sangat banyak yang menjelaskan tentang perkara ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 51, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai penolong, sebagai orang yang ya kita condong kepadanya. Enggak boleh. Orang yang kita cintai itu enggak boleh. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ba'dhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang condong kepada mereka, mencintai mereka, berwala kepada mereka, maka ya kalian termasuk dari mereka.
condong kepada mereka termasuk dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Maidah ayat 57 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai candaan dan mainan. Ya, minal ladzina utul kitab, dari ahlul kitab, min qablikum, sebelum kalian, wal kuffara, dan orang-orang kafir, aulia, kalian angkat dia sebagai wali, sebagai penolong, ya, sebagai orang yang kalian cintai. Tidak boleh, kata Allah Ta'ala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika memang kalian orang-orang yang beriman. Kita baca sirah Nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, membenci bapaknya karena bapaknya menentang dakwahnya. Walaupun secara tabiat Ibrahim alaihissalam mencintai bapaknya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memerangi karib kerabatnya, ya, Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka membangun, ya, wala dan bara mereka, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah Ta'ala berfirman, dari terakhir untuk bab ini, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Jelas? Ya, nggak ada di sini basa-basi, nggak ada, nggak enak di sini, nggak ada. Kaum mereka mengatakan apa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman di masa itu, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, dan telah jelas antara kami dan kalian itu ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Selama-lamanya, enggak ada itu. Ya, berwala kepada orang kafir, ya, berkasih sayang dengan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, itu enggak ada dalam kaidah Islam. Ya, toleransi kebablasan itu enggak ada dalam kaidah Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Jelas permusuhan antara kami dan kalian, kebencian antara kami dan kalian. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Jadi yang bisa, ya, barometer wala apa? Keimanan. Barometer wala adalah keimanan. Nabi Ibrahim alaihissalam memusuhi kaumnya karena mereka tidak beriman kepada Allah. Terang-terang Nabi Ibrahim mengatakan, ya, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Artinya apa? Kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan sangat jelas antara kami dan kalian itu ada permusuhan dan ada kebencian selama-lamanya. Yang benar mengatakan selama-lamanya. Antara keimanan dan kekufuran itu tidak akan bisa bersatu. Antara, ya, cahaya dengan kegelapan itu tidak akan bisa bersatu. Antara kebenaran dengan kesesatan nggak bisa bersatu. Antara sunnah bid'ah tidak bisa satu. Ya,
Ini jelas ya kaidah. Kapan bisa bersatu? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja, sampai kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini jelas menerangkan bagaimana ya sikap wala dan baraknya Nabi Ibrahim beserta kaumnya. Nabi Ibrahim beserta kaumnya. Dan itu pula yang kita dapati dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wala dan bara ini adalah merupakan fondasi yang sangat agung. Sebagian orang tidak ada ini. Ya. Tidak mengerti dia akan kaidah wala dan bara ini. Kapan dia harus mencintai dan kapan dia harus berlepas diri. Kaidah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang Allah berikan taufik kepada mereka. Ingat, kebenaran tidak akan bisa bersatu dengan kebatilan. Adapun upaya orang-orang sekarang mempersatukan ya antara kebenaran dan kebatilan, mencoba untuk menyamarkan kebatilan, menyembunyikan kebenaran, upaya yang mereka lakukan untuk mempersatukan manusia itu tidak akan berhasil, tidak akan berhasil. Upaya yang mereka lakukan akan gagal. Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu selesai pembahasan kita tentang masalah ini. 3 hal atau 3 poin yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Pertama tadi apa? Allah memberikan rezeki. Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki. Allah mengutus Rasul. Siapa yang mentaati Rasul masuk surga. Mengingkari Rasul masuk neraka. Itu poin pertama tadi kan. Poin kedua apa tadi? Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun. Allah enggak ridha. Ya. Yang ketiga, siapa yang taat kepada Rasul, siapa yang mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya berwala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan kepada orang-orang yang memusuhi Rasul. Nah, ini harus kita pahami. Ya, ahlu sunnah mereka paham. Kenapa? Karena mereka belajar akidah, mereka belajar buku, mereka membahas kitab. Selain ahlu sunnah tidak paham mereka kaidah wala dan bara. Ada sebagian mereka wala dan baraknya di atas partai, ada sebagian yang lain di atas kelompok, ada sebagian yang lain di atas suku, di atas daerah, negara, segala macam. Adapun orang Islam wala dan barak mereka di atas keimanan, di atas Islam, di atas petunjuk. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang membahas tentang annal hanifiyata millata Ibrahim. Maksudnya al-hanifiyah itu adalah millahnya Nabi Ibrahim. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.